Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 akan membuka presentasi dari kelompok saya hari ini. Materi yang akan kami bawakan adalah kendala dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS dan cara penanganannya. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Ada Dea Alfa Faiza, Ida Rahmawati, Melani Magdalena Tine, Nadia Yuliani, saya sendiri Radin Athena, Rizky Amelia, Rizfa Safitri, Widi Nur Azahra, serta Yuni Siti Maulinda. Saya juga akan membacakan latar belakang dari presentasi kali ini. Paradigma sekolah sudah banyak berkembang dari dulu hingga saat ini. Dulu sebuah sekolah sudah bisa menjalankan kegiatan pembelajaran apabila terdapat siswa, guru, dan ruangan untuk proses pembelajaran dengan peralatan dan sarana dan prasarana seadanya. Guru juga dijadikan sebagai sumber utama. Mereka dijadikan sebagai ilmu, tugasnya mengalirkan pengetahuan ke siswa. Hal tersebut untuk saat ini sudah tidak relevan, di mana tugas guru sudah tidak menjadi penceramah yang harus selalu berdiri di depan siswa dan menjelaskan semua materi. Semakin berkembangnya suatu masa kehidupan manusia, maka juga akan semakin berkembang pula semua bidang yang dapat menopang kehidupannya. Salah satu bidang tersebut adalah bidang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Dalam upaya penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia, maka sekarang dibuat suatu kebijakan nasional dan daerah. Kebijakan itu dilakukan dengan tujuan agar adanya perbaikan ke arah yang lebih baik dan sempurna dalam penyelenggaraan pendidikan yang ada. Dan upayanya adalah dengan dibuatnya suatu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau yang selanjutnya dikenal dengan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Alfa Faiza dengan NIM 19101233200019. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen berbasis pendidikan. Proses pendidikan memerlukan pengelolaan yang baik. Untuk itu, dibutuhkan manajemen yang baik pula. Salah satu manajemen tersebut adalah manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS. Manajemen berbasis sekolah (MBS) pada dasarnya merupakan strategi untuk mencapai sekolah yang efektif. Karena itu, MBS bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana dan strategi untuk mencapai tujuan. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu konsep di mana kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan terjadinya proses pembelajaran. Dalam hal ini berarti sekolah. Jadi, MBS pada hakikatnya adalah kewenangan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sekolah diberikan kepada sekolah itu sendiri. Hal ini sangat penting karena yang paling memahami dan paling mengerti secara detail dan komprehensif tentang sekolah adalah sekolah itu sendiri. Oleh sebab itu, apa yang harus dikembangkan oleh sekolah dan aspek apa yang harus diperkuat untuk meningkatkan mutu sekolah adalah sekolah itu sendiri. Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab lebih besar terhadap sekolah), memberikan fleksibilitas atau keluasan terhadap sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, dan masyarakat) orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya. Manajemen berbasis sekolah merupakan bentuk alternatif
pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan yang ditandai dengan adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, serta partisipasi masyarakat yang relatif tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Kondisi ini menuntut sekolah harus memiliki kepekaan dan kecermatan dalam mengidentifikasi tentang berbagai hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan sekolah serta berbagai aspek yang perlu peningkatan. Dalam konteks sekolah, maka manajemen berbasis sekolah pada dasarnya mengembangkan manajemen sekolah secara menyeluruh dengan penekanan pada komponen-komponen tertentu. Manajemen berbasis sekolah yang sudah diimplementasikan sejak tahun 1999 diprioritaskan pada tiga pilar, yaitu manajemen, pakem, dan peran serta masyarakat, sejalan dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Maka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dikembangkan menjadi tujuh komponen, yaitu kurikulum dan kegiatan pembelajaran, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berbasis sekolah pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan sekolah secara optimal dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah. Secara khusus, penerapan manajemen berbasis sekolah ini bertujuan untuk yang pertama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam pengelolaan dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama semua warga sekolah. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua murid, masyarakat, pemerintah, dan unsur lainnya tentang mutu pelayanan di sekolah serta mutu sekolah itu sendiri. Yang keempat, meningkatkan suasana kompetensi yang sehat dan positif antar sekolah tentang penyelenggaraan sekolah yang bermutu dan mutu sekolah yang dapat dicapai oleh masing-masing sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari adanya manajemen berbasis sekolah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan yang ada, serta memendirikan dan memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk sekolah juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, keleluasaan pengambilan keputusan pada tingkat sekolah. Hal ini dimaksudkan agar sekolah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber dayanya dengan mengalokasikan sesuai prioritas program serta kebutuhan sekolahnya masing-masing. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah mengupayakan penyelenggaraan sekolah, khususnya pada pelayanan pembelajaran yang lebih baik dan bermutu bagi siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi sekolah meningkatkan kinerja staf secara optimal dan fleksibel. Yang keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih mendalam dan komprehensif, karena mereka terlibat langsung dalam setiap kebijakan yang diambil sekolah secara bersama-sama. Yang kelima, dengan adanya kewenangan pengelolaan sumber daya ini, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru mereka. Yang keenam, guru didorong berinovasi dengan melakukan berbagai pembaruan cara dan metode pembelajaran, sehingga dapat mempercepat peningkatan mutu hasil belajar. Nah, apabila implementasi manajemen berbasis di sekolah ini belum mampu memberi manfaat bagi sekolah dalam percepatan peningkatan mutu, maka ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam
pengimplementasikannya, baik dilihat dari prinsip manajemen berbasis sekolah maupun pilar manajemen berbasis sekolah itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. D. Prinsip dasar manajemen berbasis sekolah. 1. Keterbukaan. Artinya, segala sesuatu yang dilaksanakan di sekolah dilakukan secara terbuka dengan semua sumber daya yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah, orang tua murid, dan siswa. 2. Kebersamaan. Artinya, dalam implementasikan manajemen berbasis sekolah, maka harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua komponen sekolah. Dengan demikian, maka segala sesuatu akan menjadi tanggung jawab bersama pula. Kebersamaan ini juga bermakna mendayagunakan dan memberikan kesempatan kepada semua warga sekolah untuk berprestasi dalam berbagai kegiatan. 3. Berkelanjutan. Artinya, manajemen berbasis sekolah dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa dipengaruhi oleh pergantian pemimpin sekolah. Segala prinsip keterbukaan dan kebersamaan harus dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya bersifat insidental sewaktu-waktu. 4. Menyeluruh. Artinya, aktivitas yang dilakukan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah mencakup semua kegiatan yang mempunyai kontribusi bagi keberhasilan pencapaian tujuan sekolah. 5. Penanggung jawab. Artinya, manajemen berbasis sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada atasan sekolah, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Yuliani. Di sini saya akan menyambung presentasi dari teman saya. Keenam, ada demokratis. Demokratis artinya semua keputusan dan kebijakan yang diambil sekolah, baik menyangkut aspek administratif atau edukatif, merupakan hasil musyawarah semua komponen sekolah. Hal ini mendorong komitmen bersama untuk menjalankan keputusan dan kebijakan yang ingin diambil. 7. Kemandirian sekolah. Kemandirian sekolah artinya sekolah harus memulai sedikit demi sedikit untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri, atas dasar kemampuan dan potensinya, tidak menggantungkan diri pada orang atau lembaga lain dalam memajukan sekolah. Untuk itu, sekolah harus menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan jiwa inovatif dalam rangka mencapai tujuan sekolah. 8. Berorientasi pada mutu. Berorientasi pada mutu artinya apapun jenis kegiatan yang akan dilakukan, yang menjadi dasar pertimbangan adalah sejauh mana kegiatan tersebut menunjang pada percepatan peningkatan mutu sekolah. Oleh sebab itu, daya mutu dalam setiap aspek kegiatan di sekolah harus tertanam pada semua komponen sekolah. 9. Pencapaian standar minimal. Pencapaian standar minimal artinya sekolah mempunyai standar minimal yang harus dicapai untuk selanjutnya secara bertahap dapat mencapai standar yang lebih tinggi. Standar ini selanjutnya dikembangkan menjadi standar operasional prosedur atau SOP. Paling tidak terdapat SOP untuk kurikulum dan implementasinya. 10. Pendidikan untuk semua. Pendidikan untuk semua artinya semua anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks sekolah, maka semua siswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Prinsip ini menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan antara anak miskin dan kaya, anak buruh, petani, dan pejabat dalam mendapatkan pelayanan, pembelajaran, dan kegiatan lainnya di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rispa Sapitri dengan NIM 19101231200005. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, ada daya tahan para pelaksana. Sumber utama permasalahan dalam manajemen berbasis sekolah adalah daya tahan para pelaksananya sehubungan dengan waktu pelaksanaan yang berkepanjangan. Kegiatan-kegiatan yang terkait
dengan manajemen berbasis sekolah menuntut agar staf sekolah mengalokasikan tambahan waktu tiap harinya di tengah-tengah kesibukan rutin lainnya. Tekanan yang ditimbulkan oleh kerja terus-menerus dalam rentan waktu yang banyak dapat memicu lahirnya pesimisme di kalangan pelaksana manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, harapan-harapan yang tidak realistik. Banyak sekolah yang menjadi tempat uji coba manajemen berbasis sekolah mengambil terlalu banyak kegiatan dan perubahan prosedural selama tahun-tahun pertama pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di sekolah mereka. Padahal, hasil penelitian tentang manajemen berbasis sekolah menunjukkan bahwa proses pelembagaan secara penuh manajemen berbasis sekolah memerlukan waktu yang relatif lama, 5 tahun atau lebih. Ketidaktercapaian harapan yang sudah ditetapkan dalam jangka pendek dapat memicu kekecewaan pada pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Kemudian, yang ketiga, dukungan dewan sekolah yang tidak memadai. Dewan atau komite sekolah sebagai lembaga yang difungsikan sebagai badan perencana dan pengambil keputusan dalam struktur manajemen berbasis sekolah sering diberi tanggung jawab yang besar tetapi tidak mempunyai kualifikasi untuk melaksanakannya. Masalah yang sering terjadi contohnya ketidaktahuan dewan atau komite sekolah terhadap cara bekerjanya sekolah. Kemudian ketiadaan keterampilan-keterampilan kelompok di kalangan komite sekolah dan ketidakjelasan peran komite sekolah itu sendiri. Yang keempat, ketidaksejalanan antara harapan guru dan kebijakan. Peran guru di sekolah, pelaksana manajemen berbasis sekolah umumnya berharap agar dapat terlibat penuh dalam pembuatan keputusan tentang kurikulum dan program-program pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolahnya. Namun, pihak dinas pendidikan yang sering tidak rela memberikan wewenang atau pengambilan keputusan tentang hal itu kepada sekolah. Yang kelima, hambatan dalam pengambilan keputusan. Aturan-aturan negara, daerah, dewan pendidikan daerah, dan organisasi profesi yang bertentangan dengan manajemen berbasis sekolah. Dan juga ketiadaan dana yang memadai. Yang terakhir, kegagalan untuk memfokuskan diri pada program-program pembelajaran dan peningkatan capaian hasil belajar siswa. Para pelaksana manajemen berbasis sekolah sering lupa bahwa manajemen berbasis sekolah bukanlah tujuan. Manajemen berbasis sekolah lebih merupakan sarana untuk memperbaiki performance siswa dengan cara memperbaiki kualitas sekolah. Kadang para pelaksana manajemen berbasis sekolah lebih mengutamakan hal-hal teknis administratif dari manajemen berbasis sekolah itu sendiri ketimbang memfokuskan perhatian pada tujuan umum manajemen berbasis sekolah, yaitu peningkatan prestasi belajar siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Siti Malinda dengan NIM 1910132202. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Cara penanganan kendala atau hambatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan MBS itu dapat terjadi akibat kurangnya kondisi pendukung untuk mengaplikasikan atau melaksanakan MBS di tingkat pendidikan tertentu. Maka agar pelaksanaan MBS dapat terlaksana dengan baik, diperlukan kondisi yang mendukung pelaksanaan MBS di sekolah dan didukung dengan berbagai cara. Yang pertama, adanya dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap sekolah seperti masyarakat dan orang tua, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan LSM yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di sekolah. Yang kedua, lembaga pendidikan mempunyai kemampuan dalam inovasi atau pembaruan, sehingga aktivitasnya akan selalu dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat.
Yang ketiga, pendidikan di sekolah mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat. Artinya, masyarakat memperoleh sesuatu yang berharga dengan keterlibatannya pada aktivitas sekolah, berharga bagi dirinya, anaknya, atau bagi kehidupan masyarakat secara umum. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Azhara. Jadi di sini saya akan menjelaskan presentasi dari teman saya mengenai cara penanganan kendala atau hambatan mengenai manajemen berbasis sekolah. Yang ketiga, pendidikan di sekolah mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat. Artinya, masyarakat memperoleh sesuatu yang berharga dengan keterlibatannya pada aktivitas sekolah. Berharga bagi dirinya, anaknya, atau bagi kehidupan masyarakat secara umum. Yang keempat, pelayanan pendidikan dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal dengan memperhatikan perbedaan individu. Lalu yang kelima, lingkungan sosial sekolah mendukung pencapaian visinya. Dan yang terakhir, potensi sumber daya sekolah dan masyarakat mendukung tercapainya target yang ditetapkan. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi makalah kami. MBS atau manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah kewenangan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sekolah diberikan kepada sekolah itu sendiri. MBS sendiri termasuk suatu kebijakan yang baru-baru saja ada di dunia pendidikan di Indonesia, sehingga masih banyak sekolah yang belum memahami konsep dari MBS sendiri, dan terkadang saat pelaksanaan MBS di beberapa sekolah masih menemui beberapa kendala atau hambatan. Dan tentunya karena adanya hambatan ini, pelaksanaan dari MBS sendiri menjadi tidak baik, cenderung tidak efektif. Hambatan ini terjadi karena kurangnya kondisi sekolah yang mendukung terlaksananya MBS sendiri. Oleh karena itu, perlu diberikannya kondisi mendukung agar tercapainya MBS yang terlaksana dengan baik dan efektif, yang akan bermanfaat untuk sekolah. Keberhasilan implementasi MBS pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh mana sekolah mampu tumbuh dan berkembang dari sekolah, oleh sekolah, dan untuk sekolah bersama-sama masyarakatnya yang diindikasikan oleh adanya prestasi sekolah, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.